Halo teman-teman, salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan, pagelaran Piala Asia bagi Indonesia sudah berakhir. Kita sudah tersisih. Bahkan sekarang sudah kembali ke Indonesia dan beberapa pemain juga sudah langsung dari Doha berangkat balik ke negaranya, terutama mereka-mereka yang bermain di luar ya, pemain abroad seperti Sandy Walsh sudah berangkat dan hari ini juga akan menyusul beberapa pemain. Dan bagi STY sekarang sudah harus bersiap ketika balik ke Indonesia. Itu tim ini pasti sebagian besar akan dipakai juga untuk bersiap menghadapi, karena dalam waktu dekat kita sudah harus bersiap menghadapi Vietnam dalam lanjutan di fase kedua di tahun 2024 ini. Kita melakoni di grup F pra Piala Dunia untuk zona Asia, dan kalau bisa dihitung dari sekarang itu sekitar 50 hari lagi ya, kalau bisa dihitung ya, karena sekarang sudah di akhir Januari masuk di Februari, dan pertandingan melawan Vietnam ya rencananya di Stadion Gelora Bung Karno itu pada tanggal 21 Maret. Sebelum 5 hari kemudian pada tanggal 26 kita menuju ke Stadion Maidin di kota Hanoi untuk bertarung dengan Vietnam. Jadi ada 2 kali melawan Vietnam. Di sini pertandingan yang krusial, kita harus bisa mengambil angka. Ya, tidak tanggung-tanggung, kita 3 poin hitung-hitungannya di Jakarta, dan kita harus bisa mendapatkan paling tidak 1 poin ketika bermain di Hanoi, atau 3 poin sekalian kita ambil. Pasti Vietnam juga sedang bersiap ya untuk balas dendam ketika mereka dikalahkan oleh Indonesia dengan 1-0 di Piala Asia kemarin lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam. Dan pelatih mereka Philippe Troussier ingin melakukan yang terbaik, tetapi kita sudah ada ketambahan beberapa pemain yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, dan ini semakin kuat. Nah, kita kembali dengan persiapan STY ini, jadi tidak lama-lama, mungkin saja pada akhir Februari atau di awal Maret pemain-pemain itu sudah dipanggil untuk melakukan TC ya, dan atau paling tidak itu ya tanggal-tanggal 10 sudah harus berkumpul mereka. Jadi 10 Maret atau bahkan sebelum itu tanggal 5 Maret sudah mereka dipanggil lagi ya. Nah, pertanyaannya apakah semua pemain dari skuad Piala Asia akan direkrut lagi? Saya pikir tidak. Ya, ada banyak pemain yang akan dibuang. Kenapa harus dibuang? Ya, kita harus bisa melihat bahwa nantinya jika berjalan dengan baik semua proses naturalisasi ini, ada 5 yang ngantri yang akan masuk. Nah, kalau cuma 23 pemain yang masuk dalam list, nantinya banyak pemain yang tergeser. Sekarang kan di Piala Asia itu kemarin ketika kita melakoni 3 pertandingan di grup D dan 1 pertandingan di babak 16 besar melawan Australia, karena 3 pertandingan di grup D kita melawan Irak, melawan Vietnam dan Jepang, itu 26 pemain. Nah, kalau 5 ini masuk pasti akan berkurang. Mereka akan dipanggil semua. 5 ini siapa? Ya, jika semua ini mulus ya, ini dengan asumsi berjalan dengan baik dan semua 5 sudah diambil sumpah sampai pada menjelang pertandingan melawan Vietnam di GBK. Pertama penjaga gawang tentunya Martin Paes ya, kemudian ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Haye ya. Sebelumnya sudah ada Jai Ises yang sudah diambil sumpah, Jai sudah pasti main ya, dan Nathan Cho. Ini 5 plus kalau dipanggil lagi masih ada 1, bisa menjadi 6 dengan Cyrus Margono. Jadi kipernya ada 2. Oke. Nah, siapa yang akan tergeser kalau mereka bisa masuk? Ya sudah bisa dibayangkan, pasti teman-teman semua juga bisa melihat ya siapa-siapa yang akan keluar dari skuad ini. Jika Nathan Cho itu masuk, maka posisi Edo Febriansa, pemain dari Persib ini, bisa tergeser. Ya, itu Nathan. Jai Ises sudah dinaturalisasi, sudah diambil sumpah. Berarti Jai itu akan memperkuat di belakang, karena kita itu walaupun banyak pemain-pemain bagus yang ada di lini belakang, tapi tetap masalah yang krusial bagi kita adalah di lini belakang banyak kebobolan. Kalau bisa melihat dari pertandingan-pertandingan termasuk lawan Irak kalah 5-1 dan juga kalah 3-1 di Piala Asia, pra Piala Dunia kita kalah 5, sama Filipina kita bermain draw ya. Kemudian juga kita di 2 pertandingan persahabatan melawan Libya juga kita menderita kekalahan. Melawan Iran juga kita kalah di pertandingan uji coba.
Jepang kita kalah, dan terakhir lawan Australia mungkin sekitar 9 gol kalau bersarang di jantung pertahanan kita. Sehingga ini ada sesuatu yang harus dilakukan oleh pembenahan evaluasi dari STY. Sekarang Jai Ises, pemain Venezia ini masuk. Yang menjadi ancaman adalah Wahyu Prasetyo yang dibawa ke Piala Asia. Pemain PSSI ini bisa out dengan adanya Jai Ises. Ya. Tom Haye masuk. Siapa gelandangnya akan keluar? Yang paling banter adalah Adam Alis yang bisa dicoret karena di sana pasti dengan Tom Haye akan mendapat tempat. Ragnar Orotmangun masuk untuk bisa bermain depan, karena kita juga masalah selain belakang adalah lini depan yang menjadi sorotan ketika di Piala Asia, ya. Tumpulnya lini depan walaupun kita masih punya Rafael Struijk di sana. Oke, dengan Ragnar Orotmangun berarti siapa pemain yang out? Ada Egy Maulana Fikri menjadi ancaman untuk bisa keluar. Ya. Ini yang kita akan tunggu dalam persaingan pemain untuk bisa ada. Jadi dengan Jai, Nathan, Tom, ada Ragnar, ya kita akan lihat. Ya, dengan Tom Haye juga termasuk di sana. 5-5 ini masuk plus Cyrus Margono. Nah, kalau di posisi penjaga gawang sekarang kan ada Muhammad Riyandi, ada Sahrul Trisna, ada Nadeo. Nah, kalau ini dipanggil Martin Paes dan Cyrus Margono masuk, maka harus siap-siap. Muhammad Riyandi dan Sahrul Trisna itu out. Apalagi kalau cuma di bawah 3. Ya. Bisa masuk Cyrus Margono dengan Martin Paes. Sementara satu lagi adalah Hernando Ari. Ya. Kalau Cyrus Margono tidak dipanggil katakan di sini, berarti ada harapan buat Muhammad Riyandi dan juga Sahrul Trisna di samping Nadeo Argawinata untuk bisa bersaing masuk, karena Martin Paes sudah pasti kalau sudah dinaturalisasi dia akan mendapat tempat utama, bahkan menjadi kiper utama dengan tinggi 192. Saya pikir ini cocok untuk seorang kiper tim nasional kita, dan dia sangat kuat pemain dari FC Dallas ini. Jadi itu yang saya bilang, siap-siap untuk pemain-pemain lain untuk bisa keluar. Bahkan posisi dari Witan Sulaiman juga terancam, bukan tidak mungkin tidak akan di bawah, ya. Jadi rame. Ricky Kambuaya juga terancam. Ya, Mark Klok di tengah dengan kehadiran Tom Haye bisa keluar, bisa dicoret, tidak dipanggil lagi untuk melanjutkan Piala Asia nantinya, Piala Dunia, pra Piala Dunia, menghadapi Vietnam 2 kali dan menghadapi Irak pada bulan Juni serta Filipina. Nah, itu kita akan lihat, apalagi kalau cuma 23 nama kan yang dipanggil dengan 5 sampai 6 pemain ditambah dengan Cyril 1, banyak yang bertumbangan. Nah, kita lihat STY akan mencoret siapa ya, dalam waktu dekat ini, karena pasti sudah harus diperhitungkan. Walaupun sekarang sudah di akhir Januari, sudah memasuki Februari, sudah harus siap-siap. Dia harus melihat semua pemain sebelum memutuskan itu di awal Maret untuk menentukan 23 pemain yang akan ditetapkan menghadapi Vietnam dan dibawa ke Hanoi. Tapi kita akan menjadi tim yang kuat memang. Dengan masuknya Jai sudah ada, ya, Tom, kemudian Ragnar, Martin Paes, Nathan Cho, ini akan semakin kuat memang di garis belakang, karena kita kan masih punya Jordi, masih punya Elkan, masih punya Justin Hubner, Sandy Walsh yang bermain, Ivar Janner, ada Rafael di depan. Jadi semua pos itu sudah terisi, mulai dari penjaga gawang, pemain belakang, bahkan di belakang itu ada 2 dengan masuknya Nathan dan Jai, di tengah ada 1 dengan Tom Haye, dan di depan ada Ragnar Orotmangun yang bermain. Jadi begitu kuat kita, ya. Pemain-pemain kita yang tidak akan tergoyahkan nanti, ya pasti Marcelino Ferdinand, Asnawi masih akan masuk, Pratama Arhan itu akan masuk, Rizky Ridho itu akan bertahan, Yakob Sayuri itu pemain-pemain yang pasti akan ada di dalam tim. Kita tidak tahu lah bagaimana STY akan memanggil, apakah pemain lain atau bisa memasukkan lagi dengan Vano Lillipali. Itu yang kita akan tunggu dalam persiapan menghadapi lanjutan pra Piala Dunia Zona Asia untuk grup F ini, ya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.